Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Programmer Drag and Drop. Oke guys, semuanya kita balik lagi ke materi selanjutnya, yaitu Google AdSense. Kenapa di sini saya kasih 3 logo, satu WordPress, yang kedua Google AMP. AMP itu untuk fiturnya Google terbaru yang kemarin sempat rilis, yang ada gambar petirnya sekarang sudah dihilangkan sama dia. Yang kedua ada Google AdSense. Yang ketiga nanti mau saya tambahkan lagi tentang Google News. Sekalinya kalau masalah AdSense, tiga-tiganya ini saling terhubung. Teman-teman kalau pasang AdSense tanpa AMP juga kurang maksimal, ya kan? Apalagi website tanpa penghasilan juga kurang maksimal. Minimal dia bisa menjadikan motivasi kita untuk terus menulis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu adalah cara mendaftar. Nanti saya langsung buatkan playlistnya malam ini. Dari cara mendaftar, sebelum itu teman-teman harus pastikan website teman-teman itu menggunakan SSL. Oke. Yang kedua, dia sudah tidak terlalu baru, mungkin sudah beberapa minggu atau minimal sudah ada traffic di sana. Karena modal dari AdSense itu semuanya itu adalah traffic. Entah itu YouTube, entah itu web, entah itu bla 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 yang lain, monetisasi itu adalah traffic. Makanya ketika teman-teman masuk ke dunia digital, itu aset terbesar di dalam dunia digital itu bukan hanya kontenmu, bukan hanya tulisanmu, bukan hanya ini, tapi apa? Traffic. Bagaimana kau bisa mengambil traffic sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke. Kemudian kalau teman-teman sudah punya website gitu ya, kemarin sudah banyak yang dapat tokennya, kemudian nggak tahu cara nempelinnya di mana. Oke, kita tahapan pertama, yaitu cara mendaftar Google AdSense dulu. Google AdSense itu dianjurkan satu orang itu mempunyai satu akun gitu ya, tidak boleh lebih. Meskipun teman-teman punya YouTube, teman-teman punya 10 web gitu ya, punya 50 web, dianjurkan satu akun Google AdSense gitu. Oke, langkah pertama, ini teman-teman banyak tanggapannya lumayan, sampai 32 ya, 12 komentar. Oke. Sekarang teman-teman masuk yang namanya klik di browser google.com/adsense. Oke, biar gampang ini, google.com/adsense. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nih, halamannya seperti ini. Langkah pertama, jika teman-teman belum punya Google AdSense, belum punya akunnya, teman-teman klik mulai. Oke. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama domainnya. Oke ya, teman-teman pas tekan URL-nya di sini di atas, kemudian teman-teman gunakan alamat email teman-teman yang akan didaftarkan untuk masuk ke Google AdSense. Paham ya? Oke, saya akan monetisasi kata Indonesia misalnya. Oke, saya masukkan URL-nya, kemudian saya masukkan emailnya. Setelah teman-teman isi, di bawah ini teman-teman bisa iya atau tidak, terserah ya, tergantung teman-teman butuh atau tidak, atau diperbolehkan atau tidak. Kalau saya tidak, simpan dan lanjutkan. Oke. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Teman-teman ikuti wilayah teman-teman buat Indonesia. Oke. Ini persetujuannya teman-teman checklist, kalau bisa teman-teman baca dulu ya. Panjang, agak panjang. Kita langsung lanjutkan. Nah, oke deh, kita klik mulai. Nah, oke. Teman-teman yang paling pertama harus dimasukkan alamatnya dulu, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman lengkapi dan kirim. Nah, teman-teman kan banyak sudah dapat ini ya. Bang, bagaimana cara memasukkan ke dalam website? Teman-teman, sebetulnya teman-teman nggak perlu pakai plugin. Tapi karena banyak teman-teman yang websitenya bermacam-macam,
gitu ya. Ada yang pakai A, ada yang pakai Elementor, ada pakai. Kalau Elementor teman-teman cukup pakai custom code aja selesai. Kalau teman-teman sudah dapat kodenya semacam ini skripnya, ini kan harus dimasukkan ke website kita. Teman-teman salin, klik salin, kemudian teman-teman masuk ke kalau website teman-teman nggak pakai Elementor, teman-teman masuk ke theme ini ya, parent theme editor di sini. Oke, setelah masuk ke theme editor, teman-teman cari di sini yang namanya header. Ini header.php. Oke, sebelah sana saya kesinikan nih header.php. Oke ya, kita cek dulu body head mana ada di sini. Nah, teman-teman bisa pastikan di sini antara ini header, ini head sampai head sini nih, ini ya. Oke, teman-teman bisa pastikan di sini sampai sini. Teman-teman cari nanti. Oke ya, namanya sini. Jadi ini ada head, ini ada head, ini adanya di atas, baru bawahnya itu body. Body nggak usah. Teman-teman bisa taruh di antara ini. Contoh, bagaimana contohnya Bang? Contohnya begini. Saya pastekan di sini. Nah, oke. Kemudian setelah itu teman-teman save. Nah, gitu. Oke. Oke. Ini sudah ke save ya. Sudah ke save, sudah ke update. Ini cara pertama. Cara yang kedua, teman-teman kalau pakai Elementor, teman-teman cukup klik di sini custom code. Custom code. Oh, ini Elementornya belum di belum di update. Kita cari website yang lain yang Elementornya sudah di-update. Oke. Ini salah satu website yang sudah di-update, website terbaru, Elementor terbaru. Ini di sini ada namanya custom code, teman-teman klik aja custom code-nya. Kemudian teman-teman add new. Tulis judulnya mungkin Google ADS misalnya, baru skripnya teman-teman paste di sini, kemudian publish. Oke, taruh di semua halaman, baru save kayak gini. Oke ya. Nah, coba kita lihat nih, kayak gini contohnya. Oke, berarti ini sudah ya, posisinya teman-teman taruh di head. Oke, kemudian klik update. Ini cara yang kedua. Oke, cara yang ketiga teman-teman bisa pakai plugin, insert header, footer, dan lain sebagainya, banyak macam-macam. Setelah teman-teman yakin bahwasanya dia sudah selesai, sudah teman-teman taruh di sana ya, sudah selesai, kemudian teman-teman klik. Saya telah menempelkan kode di saya, kemudian teman-teman baru di scanning ulang. Oke. Nah, kode tidak atau tidak lengkap berarti dia belum keinjek secara benar. Nah, kayak gini sering nih teman-teman hadapi. Kalau teman-teman pengen mudah lagi selain itu, teman-teman install namanya Quick AdSense, taruh aja di sini kodenya, kemudian klik save. Kita coba lagi. Oke. Kita coba lagi ya. Oke. Kode ditemukan, mengerti. Sip, selesai. Langkah kedua selesai. Langkah ketiga, ini yang sering teman-teman lupakan. Teman-teman itu kalau pengen membuat website dan memonetize itu tidak bisa sembarangan, harus didesain sedemikian rupa. Artinya apa? Kita tidak boleh menempatkan iklan itu sembarangan, otomatis atau lain sebagainya. Buatlah desain yang maksimal, yang mudah dan lain sebagainya, yang orang itu tidak terganggu. Kebanyakan kita kan main isi banyak-banyak kemudian orang terganggu, itu interest dia akan berkurang gitu ya. Oke, makanya ini kita akan dapat proses kurang lebih 1 minggu. Biasanya sih nggak sampai 1 minggu ya, tapi di sini mungkin 2 minggu tulisannya. Mungkin 1 minggu itu sudah akan dapat info. Nah, setelah teman-teman dapat info, oke, saya akan masuk ke akun Google yang sudah saya punya. Nah, nanti teman-teman, jika teman-teman website teman-teman itu, jika website teman-teman disetujui, maka nanti akan ada di bawah sini aktif, tidak aktif gitu ya. Atau perlu diperbaiki. Nanti ada poin-poin yang disampaikan apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, kalau sudah aktif semacam ini, berarti artinya website teman-teman sudah siap untuk menampilkan iklan. Cara pertama, sebelum tampil iklan itu di dalam website kita setting dulu. Setting yang pertama, kita tentang global setting dulu. Ukuran iklan teman-teman izinkan untuk Google mengoptimalkan. Oke.
Yang kedua, teman-teman gunakan iklan itu semaksimal mungkin dengan posisi yang tidak mengganggu orang, mengganggu pembaca dan lain sebagainya. Maka teman-teman bikin semacam ini. Contoh, saya akan taruh iklan di display itu. Kita klik iklan display, kan begini iklan display itu. Ini yang persegi, ini yang horizontal, ini yang vertikal. Artinya kalau vertikal, teman-teman bisa gunakan di kanan, di kiri. Mungkin seperti itu ya, di sidebar. Kalau horizontal, teman-teman bisa gunakan di tengah-tengah tulisan, di post dan lain sebagainya. Oke? Atau persegi. Ya. Horizontal misalnya teman-teman buat di sini. Tulis di sini misalnya judulnya di atas itu judulnya horizontal macam ini. Teman-teman klik buat. Nah, ini teman-teman bisa masukkan ke website yang teman-teman akan gunakan. Kemudian ini untuk AMP-nya. Oke, paham ya sampai sini ya. Ini untuk AMP-nya sama, teman-teman pastekan di halaman tertentu. Bang, cara masukinnya gimana? Oke, yang jelas ini adalah cara setting, cara memaksimalkan iklan agar iklan itu tidak menutupi, tidak mengganggu orang lain. Artinya teman-teman harus bikin dulu satu-satu. Dibikin. Kalau sini sudah selesai, maka kita akan masuk ke website yang akan kita kita monetize. Kenapa saya buat di sini ada WordPress, ada Google AdSense, ya kan, ada Google AMP gitu ya. Karena mereka saling berhubungan. Google dia akan menyarankan bahwasanya kita menggunakan AMP karena tampilannya sangat ringan. Tampilan sangat ringan itu seperti apa? Tampilan Google AMP itu, nah contohnya ini website seperti ini. Kalau di load, kita klik, oke, nah ini kan lumayan cepat ya. Tapi kalau AMP kita taruh belakangnya, dia jauh lebih cepat lagi. Oke, kita lihat berapa loadnya dia. Kita lihat. Cepat sekali kan? Nah, oke, ini ya. Maka teman-teman silakan untuk pasang ini pluginnya. Teman-teman silakan pasang ini, ya. Nanti di video yang lain kita akan jelaskan secara detail tentang AMP ini. Dia powerful sekali dan bisa dikustomisasi, bahkan custom CSS-nya pun juga bisa, kustomisasi AdSense-nya juga bisa. Keren kan? Ini Google AMP. Oke. Teman-teman pasang ini. Oke, setelah teman-teman pasang, silakan diedit sesuai dengan kebutuhan. Nanti tak buatkan video khusus tentang Google AMP yang kayaknya sudah ada di bawah. Nanti aku coba carikan. Oke, setelah ini selesai, teman-teman bisa setting, masuk ke setting. Ini saya gunakan website yang lain, karena website tadi kan yang kita cek tadi kan dia belum di-approve ya, karena ini satu kali pembuatan aja videonya. Nah, kalau teman-teman sudah pakai plugin yang namanya AMP, gitu ya, teman-teman nanti akan disarankan untuk menggunakan WP ini, QADS. Teman-teman install aja. Ya, setelah teman-teman install, nanti teman-teman akan dimasukkan ke halaman setting. Oke, teman-teman akan disarankan untuk masuk ke halaman setting semacam ini. Nah, ini satu halaman, satu website saya tidak menggunakan terlalu banyak, gitu ya. Tidak menggunakan terlalu banyak. Oke, kita masuk ke setting. Teman-teman silakan ikuti aja settingan yang saya pakai. Tapi teman-teman kalau bisa mau explore lagi, silakan dieksplor lagi lebih dalam tentang penempatan iklan dan lain sebagainya itu. Yang jelas iklan tadi di materi sebelumnya harus disesuaikan dulu. Jangan sembarangan. Teman-teman kadang-kadang iklannya otomatis menutupi layar dan lain sebagainya, itu nggak bagus. Maka harus dikustomisasi. Caranya bagaimana? Ketika teman-teman sudah seperti ini, teman-teman create ad, teman-teman gunakan Google AdSense yang sudah teman-teman tadi pakai, teman-teman bisa menggunakan yang lain. Banyak banget ini. Teman-teman silakan coba satu-satu. Ini juga jasa pengiklanan semua. Jadi nggak harus dari Google AdSense gitu. Oke, teman-teman bisa ambil, klik Google AdSense. Kemudian displaynya teman-teman silakan sesuaikan. Mau di display, mau invite atau di artikel atau auto atau sticky on AMP, sticky di bawah. AMP-nya di bawah, dari sticky di bawah situ, atau yang lain-lain.
Sekarang saya buat tentang ini aja dulu. Display dulu. Display ADS. Oke. Kemudian teman-teman tadi kan sudah buat horizontal, penelusuran, iklan dan sebagainya. Saya mau pakai horizontal yang ke sebelah samping. Saya ambil kodenya. Oke ya. Yang diminta di sini apa saja? Coba kita lihat. Oke, data client. Oke, kliennya ini dia, teman-teman. CA sampai sini, teman-teman copy gitu ya. Setelah itu teman-teman pastekan di sini. Udah. Kemudian slot ID-nya juga teman-teman masukkan. Ini slot ID, teman-teman juga masukkan di sini. Oke. Size kalau menurut saya size biarkan dia responsif. Paham? Oke. Kemudian IMP compatibility teman-teman pakai atau enggak? Kalau saya pakai. Saya gunakan di sini di website dan di AMP-nya. Default teman-teman pakai default aja. Add label teman-teman bisa gunakan gini. Jadi setiap iklan di atasnya itu ada labelnya, iklan atau apa lain sebagainya. Oke. Setelah itu teman-teman next. Oke, ini teman-teman biarkan. Kemudian setelah itu teman-teman nih jangan terlalu banyak pasang iklan di dalam satu halaman website. Halaman post terutama. Halaman post teman-teman bisa pakai beginning of post sebelum post itu dimulai, atau di tengah, atau di akhir postingan gitu ya, atau after paragraf keberapa. Oke. Atau setelah gambar, atau di atau di bawah header dan footer gitu. Nah, atau kalau teman-teman pakai hanya di AMP saja, nih hanya di AMP saja, misalnya teman-teman bisa gunakan di bawah fitur image-nya AMP. Contohnya gimana fitur image AMP itu? Oke, saya bukain. Oh, ini iklannya banyak nih. Ya. Nah. Oke. Nah. Ini AMP dan non AMP, berarti dua-duanya. Berarti di halaman websitenya, bukan di halaman AMP-nya. Halaman web. Oke. Kalau halaman AMP, after fitur image, berarti kalau di bawah fitur image, ini kan fitur image. Ini fitur image, berarti di bawahnya sini akan muncul. Kemudian kalau teman-teman, ini teman-teman bisa coba satu-satu ya. Oke. Below the header, below the footer, above the footer, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke, artinya teman-teman satu-satu aja. Saya menggunakan ini cuma berapa satu, ya. Ini di bawah, ini fitur image, ini bawahnya. Kemudian ini di tengah-tengah. Oke, ini di akhir. Sudah, nggak ada lagi sama sticky satu. Sama sticky satu. Ini lumayan, nggak terlalu banyak. Oke, tapi sekali lagi untuk masalah Google AdSense, yang paling terpenting dari Google AdSense adalah sebuah traffic. Oke ya, sebuah traffic. Nah, itu untuk settingan di dalam Google AdSense gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nanti. Langkah pertama, kita memang harus punya website. Kemudian website kita juga harus punya traffic gitu ya, harus punya traffic. Kemudian yang ketiga, usahakan teman-teman menggunakan AMP di dalam WordPress teman-teman. Jadi itu akan membantu untuk membuat tampilan kita lebih cepat untuk diakses dengan mobile gitu ya. Selanjutnya teman-teman juga bisa mendaftarkan ke Google AdSense. Mendaftarkan tidak sulit ya kan, cuman dia butuh review beberapa hari saja. Review beberapa hari itu kita maksimalkan untuk membuat desain dari iklan-iklan kita. Dimana cara bikin desain? Teman-teman masuk di Google AdSense, iklan, nah di sini. Teman-teman setting di sini. Buat dulu desain-desain iklannya. Ya, jangan hanya auto aja, nanti kalau auto teman-teman nggak sesuai pasti itu ya. Kemudian setelah itu ketika sudah diterima, jangan lupa teman-teman harus masukkan display dari iklan-iklan yang sudah teman-teman buat di dalam website masing-masing. Setelah itu tinggal dioptimasi SEO, tinggal dioptimasi beritanya, tinggal dioptimasi hal-hal yang sifatnya membuat traffic website kita itu jangka panjang itu berkembang dan lain sebagainya. Memang saat ini banyak sekali media-media periklanan,
terutama Google AdSense juga mewakili YouTube, Google AdSense itu mewakili YouTube dan komponen, AdMob dan lain sebagainya, iklan aplikasi dan lain sebagainya, macam-macam. Artinya semua peluang itu bisa teman-teman maksimalkan, ya kan, dengan tentunya dengan usaha, kemudian tentunya juga dengan semangat, ya kan, dengan semangat yang baik gitu ya. Mungkin ini video singkat, sorry kemarin videonya terlambat karena kita ada kegiatan. Kemudian mudah-mudahan ini bermanfaat, ini sangat singkat sekali dan saya kira nanti butuh diskusi yang lebih panjang lagi tentang ini. Kita silakan teman-teman masuk ke forum kita di Telegram. Nanti kita akan diskusi di sana lebih detail tentang Google AdSense, gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Salam drag and drop dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap semangat.